Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas analisa IHSG dan tiga saham, yaitu saham BBRI, saham BBNI, dan saham BMRI. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu analisa IHSG. IHSG peragangan terakhir naik 1,32% di harga 6.740. Bagaimana dengan pergerakan IHSG? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini sudah berada di area oversold, garisnya juga sudah crossline ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara indikator stokastik IHSG ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya belum ada dukungan ya untuk rebound, tetapi volume merahnya sudah mulai memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di IHSG ini. Kalau dilihat dari pergerakan grafiknya, sempat uptrend ya, cukup tinggi dari harga dasarnya yaitu di 6.526 sampai harga tertingginya yaitu di 7.358 pada tanggal 11 April 2022. Setelah itu IHSG menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam ke bawah dan mantul ya di area supportnya lagi, yaitu di 6.526. Ini support kuat ya. Setelah itu IHSG rebound kembali ya, cukup signifikan. Tetapi di area resistennya di 7.180 IHSG tidak mampu breakout ya pada tanggal 2 Juni sampai di 9 Juni 2022. Setelah itu IHSG koreksi ke bawah lagi cukup tajam, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya IHSG posisi sekarang dalam fase turun dan mampu ya ke bawah menjebol supportnya di 6.722, hampir saja juga mantul di area 6.526. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten IHSG. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 6.722 yang mampu di breakout di perdagangan terakhir. Yang kedua yaitu di 6.526. Ini support terkuatnya ya. Seperti saya jelaskan tadi di lingkaran pertama ini, awal mula IHSG ini uptrend tinggi, setelah itu turun ke bawah dan ditahan oleh supportnya yang di 6.526. Setelah itu mantul lagi ya ke atas dan turun lagi ke bawah. Kalau dilihat secara histori memang support 6.526 ini sangat kuat. Untuk resisten yang pertama yaitu di 6.844, yang kedua yaitu di 6.942, dan yang ketiga yaitu di 7.040. Ini merupakan area golden ratio yang khusus koreksi atau harga kuncinya ya. Memang posisi sekarang IHSG masih berada posisi fase turunnya. Apabila ke depannya IHSG ini mampu breakout dan bertahan di atas 7.040, maka IHSG ini peluang untuk melanjutkan uptrendnya cukup tinggi. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, kedepannya IHSG ini ada peluang ya untuk melanjutkan reboundnya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang analisa IHSG. Kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham BBRI. Saham BBRI peragangan terakhir naik 3,70% di harga 4.200. Bagaimana dengan prospek saham BBRI kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Sudah crossline ke atas ya, sudah memasuki area angka 20-nya, itu artinya secara indikator stokastik, saham BBRI sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum menunjukkan tanda-tanda crossline, setidaknya volumenya sudah mulai memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham BBRI ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy sebesar 101,78 billion. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, sempat uptrend ya dengan harga dasarnya yaitu di 4.010 sampai harga tertingginya yaitu di 4.980 pada tanggal 26 April 2022. Setelah itu saham BBRI ini menunjukkan tanda-tanda koreksi tajam ya, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham BBRI posisi sekarang dalam fase turun. Setelah itu ke bawah menyentuh kembali ya area support terkuatnya yaitu di 4.010. Kalau dilihat dari historinya 4.010 ini adalah awal dari naiknya
saham BBRI ya pada tanggal 25 Januari 2022. Setelah menyentuh supportnya ini kembali pada tanggal 4 Juli 2022, saham BBRI menunjukkan tanda-tanda rebound pendek ya. Pada perdagangan terakhir menunjukkan candle hijau ya. Ini candle Marubozu ya, itu artinya pada perdagangan terakhir saham BBRI dikuasai penuh oleh para buyer. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BBRI. Untuk support tentu saja di 4010 seperti saya jelaskan tadi. Support ini cukup kuat ya secara histori. Kalau kita lihat di lingkaran pertama ini yang sebelah kiri, dari support inilah saham BBRI menunjukkan uptrend tinggi. Setelah itu turun ke bawah lagi. Di support inilah saham BBRI mantul kembali ya dan menunjukkan tanda-tanda rebound. Untuk resisten yang pertama yaitu di 4240, yang kedua 4380, dan yang ketiga yaitu di 4490. Untuk melihat saham BBRI apakah dia balik arah atau tidak, yaitu kuncinya yaitu di 4610. Ini merupakan area golden rasionya yang khusus koreksi atau harga kuncinya yaitu di 4610. Kedepannya ya, apabila saham BBRI mampu melanjutkan reboundnya secara signifikan dan mampu breakout dan bertahan di atas area golden rasionya ini, maka saham BBRI berpeluang untuk balik arah. Untuk teman-teman yang mencermati saham BBRI, lihat saja ya di perdagangan berikutnya apabila dia mampu melewati resisten pertamanya di 4240, silakan masuk ya secara bertahap. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, saham BBRI ini sangat mendukung ya ke depannya akan melanjutkan reboundnya. Begitu juga dengan candle Marubozunya yang terakhir ini ya. Kalau dia koreksi ke bawah, tunggu saja ya di area supportnya ini. Apabila dia turunnya tajam, apabila dia menunjukkan tanda-tanda mantul di area support ini, silakan masuk secara bertahap. Intinya support ini cukup kuat. Apabila dia mampu breakdown ya di support 4010 ini, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham BBRI. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BBRI. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham BBNI. Saham BBNI perdagangan terakhir belum ada pergerakan ya, tetap di harga 7.600. Bagaimana dengan prospek saham BBNI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya memang sempat mengarah ke atas ya, tetapi perdagangan terakhir menunjukkan balik lagi ya garisnya ke bawah. Itu artinya secara indikator stokastik belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya sama ya, belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Tetapi di perdagangan terakhir asing tetap masuk ya sebesar 18,75 billion. Itu net buy. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend dengan harga dasarnya sebelum uptrend yaitu di 6.775 sampai harga tertingginya yaitu di 9.900 ya, cukup tinggi pada tanggal 25 April 2022. Setelah itu saham BBNI koreksi ke bawah ya dan sempat lagi rebound tetapi tidak mampu ya mempertahankan reboundnya dan koreksi tajam ke bawah. Mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham BBNI sekarang posisinya dalam fase turun. Dan di beberapa perdagangan terakhir mampu ditahan oleh supportnya yaitu di 7.500. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BBNI. Kalau untuk support tentu saja di 7.500 ya, di support ini saham BBNI ditahan ya dari koreksi tajamnya. Kalau dilihat dari posisi historinya ya pada tanggal 8 Maret 2022 saham BBNI juga sempat ya ditahan oleh support 7.500 setelah koreksi yang cukup tajam ini ya. Setelah itu saham BBNI naik lagi ke atas. Semoga saja ke depannya saham BBNI menunjukkan tanda-tanda rebound balik ya seperti historinya ini. Yang kedua yaitu di 6.775 seperti saya sampaikan tadi, ini adalah support dasarnya. Apabila kedepannya saham BBNI mampu melanjutkan koreksinya dan breakdown ya di 6.775, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham BBNI ini. Untuk resisten
Yang pertama yaitu di 7.975, yang kedua yaitu di 8.325. Ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya. Yang ketiga yaitu di 8.700. Ini merupakan harga kunci. Ini juga merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi apabila kedepannya saham BBNI mampu breakout dan bertahan di atas 8.700, maka saham BBNI berpeluang untuk balik arah atau melanjutkan uptrend panjangnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham BBNI, lihat saja ya, perhatikan saja support 7.500-nya ini. Apabila masih bertahan di atas 7.500, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia mampu menjebol 7.500, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham BBNI dan menunggu di area supportnya ini, yaitu di 6.775. Ini support dasarnya. Simple begitu saja ya, karena posisinya memang di area support ini secara histori saham BBNI sempat nyentuh dan akhirnya balik lagi ke atas. Semoga saja dia mengulangi lagi posisi pada tanggal 8 Maret 2022 ya, sekitaran sini. Semoga saja ini menjadi titik balik ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BBNI. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham BMRI. Saham BMRI peragangan terakhir naik tipis 0,67% di harga 7.475. Bagaimana dengan prospek saham BMRI? Kalau dilihat indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah berada di area oversold-nya, sempat ya korslen ke atas, tetapi di peragangan terakhir mampu balik lagi korslen ke bawah. Itu artinya secara indikator stokastik, saham BMRI ini belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung ya, kalau saham BMRI ini posisinya belum ada tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari grafiknya memang beberapa perdagangan terakhir menunjukkan koreksi tajam ke bawah ya dan mampu ditahan oleh supportnya yaitu di 7.450. Kalau dilihat dari story-nya di support 7.450 saham BMRI ini ya mampu juga setway di sini sebelum uptrend panjangnya yaitu pada tanggal 27 Januari 2022 sampai di 4 Februari 2022. Setelah itu saham BMRI ini menunjukkan uptrend ya yang cukup tinggi yaitu pada tanggal 28 April 2022 dengan harga 9.100. Setelah itu saham BMRI turun ke bawah sempat setway ya di sekitaran sini, di sekitaran area golden ratio-nya, tetapi tidak mampu bertahan ya di atas area golden ratio-nya. Saham BMRI koreksi tajam ke bawah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BMRI. Kalau untuk support, tentu saja di 7.450. Yang kedua yaitu di 6.925. Untuk resisten yang pertama yaitu di 7.750. Yang kedua yaitu di 8.025. Dan yang ketiga yaitu di 8.275. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau ini harga kuncinya ya untuk saham BMRI. Kalau kita lihat dari story-nya ya yang seperti saya jelaskan tadi di beberapa perdagangan pada tanggal 31 Mei 2022 sampai di 27 Juni 2022 saham BMRI mencoba ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya tetapi tidak mampu. Setelah itu saham BMRI turun ke bawah ya, mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya posisi sekarang saham BMRI ini dalam fase turunnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham BMRI, kalau ingin masuk, perhatikan saja di area support 7.450. Selama masih berada di atas 7.450, silakan masuk secara bertahap ya. Saya kira menurut analisa saya ini masih aman, tetapi kalau dia mampu menjebol 704.50 sebaiknya teman-teman cabut ya dari saham BMRI ini. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BMRI. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.